Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu sekarang kita akan belajar mengenai prinsip dari tata letak. Nah, sebelumnya share screen Bapak sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Langsung saja ke pengertian. Jadi, tata letak atau biasa disebut layout ini merupakan usaha untuk menyusun, menata, ataupun memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis seperti yang sudah kita pelajari, yaitu teks, gambar, dan lain-lain, dan menjadikannya sebagai komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan juga menarik. Nah, berarti tujuan utamanya sama ya, dengan sejalan dengan tujuan desain, yaitu tujuan desain grafis adalah menyampaikan atau mengkomunikasikan elemen desain secara komunikatif. Selanjutnya di sini ada prinsip yang pertama, yaitu adalah unity atau kesatuan. Nah, unity ini merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun dan didesain. Bisa dikatakan menyatu itu karena apabila si keseluruhan desain itu tampak harmonis. Nah, di Unity ini terdapat ada beberapa poin lagi. Yang pertama di sini tuh ada proximity, ada juga continuity, similarity, dan juga alignment yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama untuk proximity. Proximity itu secara umum adalah tentang penggunaan ruang visual untuk menunjukkan hubungan dalam konten dengan cara memastikan item terkait. Dan ada continuity yang menciptakan sebuah karya desain yang saling berkesinambungan, jadi saling berlanjut. Nah, dan untuk similarity itu lebih ke kesamaan atau memperkuat nuansa serta tema yang dengan cara visual yang tampak mirip gitu. Dan yang terakhir adalah alignment. Alignment ini yang paling sering, mungkin paling familiar di antara teman-teman karena banyak sekali yang menggunakan alignment. Alignment ini adalah perataan yang berguna untuk menjadikan tampilan desain yang dibuat menjadi tampak lebih terstruktur dan juga lebih rapi gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh desain yang menggunakan proximity dan tanpa proximity. Bisa dilihat bedanya ya. Kira-kira buat Farhan, coba apa sih bedanya yang dengan dan tanpa proximity ini? Kalau yang pakai proximity itu lebih terbagi, Pak. Kayak misalnya mana identitas besar kayak nama sama itu kayak graphic designer, terus mana identitas sekunder yang kedua kayak NIM dan sebagainya, sama mana ilustrasinya. Jadi kayak dipisah-pisah gitu. Terus juga kita lebih lebih bisa nentuin nih mana yang dibaca pertama, kedua, sama yang mana yang dilihat pertamanya gitu. Kalau misalnya yang tanpa proximity itu kayak kita bingung loh, Pak. Terus juga si jarak-jaraknya itu kayak hampir sama semua, jadi kita kurang bisa mengelompokkan identitas yang mana yang harus dibaca dulu gitu sih, Pak. Oke, Kalau betul dari ya. Farhan. Iya, betul sekali Farhan. Jadi di sini itu salah satu tujuan proximity itu agar kita tidak bingung gitu buat bacanya, agar lebih terlihat terorganisasi. Seperti yang kita lihat kan kalau di contoh yang kedua ini tuh terlihatnya bingung. Jadi bingung, kita bisa baca yang mana dulu nih, atau ini tuh gimana sih, yang ada mata kita jadi pusing gitu. Kalau misalkan dengan proximity itu lebih rapih tentunya dan lebih terorganisasi gitu. Dan item-itemnya juga terlihat berkaitan, seperti icon dengan icon, terus alif ini nama yang dan nama bawahnya, terus yang ini juga gitu. Jadi terorganisir. Nah, selanjutnya untuk proximity itu dengan dan tanpa proximity itu bisa memberikan dua persepsi yang berbeda. Hanya dengan proximity, walaupun kita lihat di sini bentuk dan jumlahnya itu sama, tapi dengan proximity yang berbeda itu akan menjadi pemahamannya akan menjadi berbeda. Itu yang ini dianggapnya menjadi satu kelompok karena antar jaraknya itu sama gitu, teratur. Sedangkan yang di sini terlihat seperti dua kelompok karena di tengahnya itu jaraknya lebih jauh dan terlihat seperti bukan satu kelompok, jadi dianggap menjadi dua kelompok. Itu mungkin untuk yang proximity. Selanjutnya kita lanjut ke continuity. Nah, di continuity itu
seperti yang tadi Bapak bilang sebelumnya, continuity itu lebih ke kayak keberlanjutan gitu. Keberlanjutan. Misal, yang pertama nih, kita lihat yang di hotel ini, Hotel Syariah. Itu ada dua gambar. Gambar pertama itu terlihat ada bagian yang terpotong, sedangkan di bagian kedua enggak. Nah, secara langsung mata kita bakal menangkap kalau misal seperti ini, kita udah tahu nih kalau misal ini tuh berarti bisa di-slide ke bawah karena ada gambar yang terpotong di sini, menandakan masih bisa di-slide ke bawah, digeser ke bawah. Sedangkan yang ini, yang satu lagi tuh mungkin kalau secara langsung kita mungkin bisa nebak, cuma dua nih, seperti itu, karena kita tidak tahu apakah bisa digeser ke bawah ataupun enggak sebelum kita mencobanya. Sedangkan yang ini, walaupun kita belum mencobanya, tapi kita udah tahu ini tuh bisa di-slide ke bawah. Selanjutnya untuk yang gambar di sebelah kanan ini, ada titik-titik. Ini ada pertanyaan sebenarnya, mau nanya dong buat Malik nih. Kira-kira mata Malik tuh ngikutnya kemana sih? Apakah ngikutin warna atau ngikutin alur? Kalau saya sih lebih ngikutin ke alurnya sih. Ngikutin alurnya ya. Kalau Farhan gimana? Alur atau warna? Kalau Farhan sih pertama warna dulu sih Pak. Oke. Warna dulu. Nah iya, berarti mata kita itu ada yang Farhan berarti ngikut ke warna, berarti dari sini ke sini, sedangkan Malik itu lebih dari alurnya, jadi walaupun warnanya ke sana cuman Malik tetap ke sini. Nah itu sepertinya kalau misalkan kita cuman ambil sampel dua orang tuh gak akan tahu. Buat lebih mengetahui apa yang lebih kuat gitu antara warna atau alur, mungkin kita nanti harus coba lagi buat nanya ke beberapa orang lagi gitu. Untuk continuity, sedangkan sekarang adalah similarity. Nah, similarity itu seperti namanya ya, similar, yang berarti kesamaan, mirip gitu, adalah salah satu prinsip yang menunjuk pada law of organization in perfectual form yang pertama kali dikenalkan oleh Max Weber katanya, yang menyatakan bahwa elemen-elemen yang memiliki kesamaan akan lebih mudah nih dianggap menjadi sekelompok gitu, saling berhubungan, ketimbang elemen yang tidak memiliki kesamaan. Gitu. Jadi dari tampilan visualnya ini yang lebih kompleks, memiliki area jenis informasi yang berbeda tergantung pada kesamaan elemen warna. Nah, kesamaan ini, similarity itu bisa dari warna, bisa dari ukuran, dan juga dari bentuk. Untuk contohnya kita lihat di slide berikutnya. Nah di sini ada di sebelah kiri dulu. Nah di sebelah kiri itu ini ada dua gambar. Ini tuh perbedaannya kira-kira apa nih antara gambar pertama sama gambar kedua? Boleh siapa ya? Malik deh. Kalau ya lebih ke terkelompokkan aja sih Pak. Iya. Dari bentuk warnanya kayak gitu. Lebih enak yang mana lihatnya? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ya gitu. Jadi ini masih merujuk pada yang tadi. Jadi pengorganisasian kalau ini berdasarkan dari warna dan juga bentuk yang sama. Sedangkan yang di sebelah kanan ini tuh ada contoh dari similarity warna, contoh dari similarity bentuk, dan ada juga dari ukuran, ada yang besar, yang kecil. Tuh. Nah, jadi ini berhubungan sama psikologi kita. Ketika sebuah komponen atau sesuatu yang nampak mirip itu, mata manusia atau mata kita itu akan cenderung menganggap bahwa komponen tersebut atau hal tersebut memiliki kesamaan, gitu, termasuk dalam hal fungsi. Selanjutnya di sini ada alignment. Alignment ini adalah konsistensi, seperti mengatur alinea gambar atau komponen yang terpisah. Biasanya bisa dibantu dengan menggunakan grid. Ada yang tahu nggak grid itu apa? Buat Farhan deh gimana? Buat grid, tahu nggak apa? Grid itu bukannya apa? Pembagian tempat itu bukan Pak? Iya betul. Jadi grid itu adalah garis-garis, kumpulan garis horizontal dan juga vertikal yang membagi wilayah gitu, membagi area ya, membagi area. Grid itu berfungsi untuk memudahkan apabila kita akan ingin membuat sebuah desain yang lebih rapih, yang tampak lurus gitu. Dan grid dan alignment ini bisa dikombinasikan. Kalau alignment itu adalah perataan, itu alignment. Seperti di sini ada problem dan juga ada solusinya. Buat di sini tuh kan ada desain yang tidak menggunakan alignment sama sekali, sih tampak sangat berantakan dan gak enak banget buat dilihat gitu, dan ke ruang juga
boros ruangan gitu. Sedangkan yang satu lagi itu yang ini, yang setelah menggunakan grid tampak lebih enak untuk dilihat. Tuh, nah mungkin untuk materi hari ini sampai sini saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Farhan atau Malik? Cukup Udah Pak. cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau gitu selanjutnya buat pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari prinsip-prinsip yang lainnya. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah berkontribusi aktif, dan bye-bye.